Nabi Ibrahim adalah perintah sunat dan itu hukumnya wajib. Maka kemudian umat Islam tanpa perjanjian baru, tanpa perjanjian lama, sunat. Bukan berarti Quran itu tidak lengkap. Kenapa hari ini para apologet, para kristologi muslim, kemudian menyampaikan apa yang tertuang di dalam kitab Kejadian, apa yang tertuang di kitab Yesaya, apa yang tertuang di Yehezkiel, untuk mengajarkan mereka orang-orang yang diseru, tetapi mereka itu seperti binatang yang hanya mendengarkan, tidak mengerti apa yang kita bilang. Coba kita lihat ayam atau kambing. Kambing coba kita panggil. Hei kambing, kau kesini. Kamu nggak boleh nyebrang. Ntar kau ditabrak sama mobil. Kambingnya mendengar, tapi tidak mengerti apa yang kita bilang. Begitulah Rudi Yohanes. Persis. Mendengar, tapi dia tidak ngerti. Dijabarkan, tapi dia tidak paham. Wa mathalul latina kafaru kamathalil latina yan'iqu bima la yasma'u illa du'a wa nida'a. Sama persis. Yesus menyeru. Mereka baca kitabnya, di mana Yesus ada di dalamnya. Wahai Israel, aku diutus untuk mengajarkan kalian sembahlah Allah. Akui aku sebagai utusan Allah. Dia dengar, tapi tidak paham. Kayak kambing. Yesus menyeru, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Dengar si Rudi. Dengar toh. Tapi kayak kambing. Gak paham apa yang dimaksud oleh Yesus. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ahad. Elohenu, Adonai Ahad. Dengar dia bahwa yang diseru oleh Yesus adalah Bani Israel. Dia Bani Batak, mohon maaf. Tapi dia nggak ngerti gitu loh. Kayak kambing. Mendengar tapi tidak ngerti. Wa masalul latina kafaru kamathalil latina yan'iqu bima la yasma'u illa du'a wa nida'a. Itulah dia. Summum bukmun umyum fahum la ya'qilun. Jadi paham dia itu. Kalau yang diajarkan bagaimana menyembah kepada makhluk. Padahal Yesaya 44, Yesaya 43 nomor 10. Lagi-lagi kita ambil nih. Karena kalau kita menggunakan Quran, tuli buta dia, nggak ngerti dia. Coba kita ambil kitabnya yang mereka ambil dari Bani Israel terjemahannya. Apa yang diterangkan? Yesaya 43 nomor 10. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku. Tidak ada Tuhan juga yang dibentuk setelahku. Tahu dia. Dengar dia, tapi nggak ngerti. Jadi kayak kambing. Persis kambing. Persis kambing. Dengar dia. Tidak ada Allah yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Allah yang dibentuk setelahku. Engkaulah saksi-saksiku. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Dengar dia. Tapi ada Tuhan kemudian di abad pertama yang mereka bentuk dari rupa manusia. Itulah yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim 1400 tahun silam. Inna sarrad dawabi indallah lazina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya makhluk bergerak, makhluk bernyawa yang paling buruk di hadapan Allah, yaitu orang-orang kafir. Karena mereka tidak beriman, mereka tuli, bisu, buta, mendengar, tapi tidak mengerti apa yang dia dengarkan. Demikian untuk sementara, silakan. Terima kasih Bang Juma. Dr. Reski ada yang mau ditambahkan? Ya, terima kasih Bang Handi. Yang dikatakan Bang Juma itu sangat betul ya, sangat betul ya. Memang bene-bene hetargum ini tidak mengerti, udah nyolong kitab orang, nggak mengerti pula gitu di sana. Sebenarnya terkait soal apa ya yang dikatakan oleh Bang Zuma, sebetulnya nggak salah gitu loh. Mbok harusnya gini ya, ini pesan dari saya ini untuk kalau saya menganggap seseorang itu menghargai tua muda itu saya nggak lihat dari usia tapi lihat kualitas isi otak. Walaupun saya lebih muda dari Rudi Yohanes bagusnya tak panggil ini nak, bukan tak panggil bang tapi nak tak panggilnya. Nah Rudi ini perlu banyak belajar lagi harusnya, terutama dalam kitab agamanya ya, terutama seperti itu. Apalagi lebih harus banyak memperdalam kitab yang kalian ambil dari Yudaik, itu yang pertama itu. Apalagi tadi membicarakan soal solat, berarti peribadahan, penyembahan. Memang pada mulanya itu kan dari Abraham. Lalu yang Bang Juma katakan itu dalam konteks
Dua silsilahnya Abraham, yakni dari Siti Hajar, kedua Siti Sarah. Hanya pada konteks itu. Nah, harusnya kalau Rudi Yohanes ini waras, saya tidak lagi bicara bodoh pandai, tapi waras atau tidak waras ya di sini. Kalau Rudi Yohanes ini waras, harusnya tanya dulu kepada Bang Juma, gitu loh. Bahkan hai Juma, yang kau maksud gitu terkait yang dikatakan silsilah Bani Ismail dan Bani Ishak, ini dalam konteks apa? Tanya dulu konteksnya. Tabayun itu perlu, tapi ya memang agaknya yang mengajarkan tabayun ini hanya Muslim, hanya Islam gitu. Yang lain tak diajarkan tabayun, jadi langsung hantam saja gitu loh. Padahal konteksnya belum tentu yang Bang Juma katakan itu seperti yang dia pikirkan, seperti itu. Nah, mungkin itu saja dulu untuk pembukaan kali ini Bang Handi. Nanti kita bisa kembangkan. Terima kasih Bang Handi. Terima kasih. Ada yang lain mau menambahkan? Ada, saya lanjut videonya debat ini tunggu sebentar. Mungkin ada bagusnya dilanjut dulu Bang Handi videonya, Bang Erwin. Oke, siap. Dari Ketura, Nebayot itu segala macamnya itu ya. Dan dia sudah saya bilang tidak mengerti apa itu sunat. Sunat itu sudah dijelaskan kepada keturunan Abraham. Yang kedua, kepada budak-budaknya. Jadi yang berhak bicara sunat itu, kalau tidak keturunan Abraham, yakni budak-budak, keturunan budak yang sudah sempat disunat. Maka turun-temurun mereka juga harus sunat. Sudah. Kemudian yang ketiga, kejadian 34 adalah tali air. Orang-orang yang maniak seks atau penjahat kelamin. Si Zuma ini masuk golongan yang ketiga kawan, penjahat kelamin ya. Maka dia harus disunat karena adiknya si Diana itu kan anaknya si Yakub diperkosa. Jadi maka daripada itu disuruh menikah harus syaratnya disunat. Nah ini kawan, mereka enggak. Oke, terima kasih Bang Erwin. Sebelumnya saya nanti Bang Juma dulu deh, karena di sini ada nyerempet nama pribadinya Bang Juma ini di sini. Nah, Bang Juma dulu lebih berhak untuk membela. Jadi tuduhan dia Bang Juma yang disunat penjahat kelamin. Ya. Bagaimana Yesus disunat? Yesus penjahat kelamin dong. Silakan Bang Juma. Baik. Jadi gini, seperti yang saya gambarkan tadi ya di awal, seperti juga yang dipaparkan oleh adik saya ya, Morereski. Itu betul. Kita sedang membahas tentang apa yang diimani oleh orang Kristen dan juga apa yang diimani oleh umat Islam. Di mana Islam Kristen, kita itu selalu membahas antara Ishak dan Ismail. Entah kenapa mereka itu bela kali Ishak, padahal mereka bukan keturunan Ishak. Ajaran mereka juga bukan dari keturunan Ishak. Sementara kita jelas Islam itu berasal dari keturunan Ismail, Nabi Ismail alaihissalam. Nah, lalu kemudian ketika diterangkan bahwa anak Yakub itu ada yang diperkosa, kemudian yang memperkosa itu diwajibkan untuk bersunat, kemudian itu diidentikan dengan saya. Nah, inilah yang saya katakan seperti ayat tadi. Jadi kita ini laksana gembala, mereka itu adalah ternaknya. Kita teryakin, kita sampaikan ya dengan suara yang lantang sekalipun percuma. Karena kenapa? Tidak bisa mereka itu mencerna apa yang kita katakan. Kenapa? Apa penyebabnya? Karena dia dilaknat. Kenapa dilaknat? Karena mereka senantiasa menghujat Abraham alaihissalam. Senantiasa menghina, mengutuk Abraham alaihissalam. Itu penyebabnya. Lalu kemudian ketika dikatakan bahwa maniak seks orang yang disunat, wah, berarti benar dong yang kita katakan selama ini bahwa Yesus pun menikah. Karena dia sunat. Karena kata Rudi kalau sunat maniak seks. Ini bahaya ini ungkapan-ungkapan kayak begini. Ngeri kali. Iya ngeri. Yang disunat itu katanya adalah orang yang maniak seks. Ya entah saya salah memahami atau apa. Tapi yang pasti alasannya orang yang disunat itu menurut dia itu adalah maniak seks. Nah nanti dipelintir lagi, oh ini kan khusus kepada Zuma saja.
Jangan kamu pelintir untuk semua orang. Loh, emangnya kau tahu saya ini maniak seks? Penjahat Kamu kan kelamin. nggak tahu pribadi saya. Iya, penjahat kelamin kata dia. Emang tahu kalau saya ini penjahat kelamin? Tahu dari mana? Berarti mulut Rudi ini mengaku ajaran kasih, ya, koar-koar pamer diri sebagai anak Tuhan, anak terang, tapi mulutnya tidak terdidik. Benarlah yang disampaikan oleh Adinda Rizkia, bahwa dia ini orang yang berasal dari ya kaum remah-remah yang mungkin hidupnya susah dari segala hal. Saya kira begitu sementara dari saya. Terima kasih. Oke, sedikit ya Bang, sedikit aja Bang Andi. Iya, silakan Bang. Ini nampol orang-orang Kristen yang disunat, yang bersunat. Ini si Rudi ini nampol. Jadi orang Kristen yang bersunat adalah penjahat kelamin. Nah, bukan kata saya loh, kata si Rudi. Walabu. Lanjut Bang Andi. Bukan lagi nampol orang Kristen, nampol Tuhannya. Tuhannya waktu umur 8 hari itu disunat. Jadi orang yang bersunat penjahat kelamin. Kita tahu Bunda Maria melahirkan orang. Artinya menurut Walabu, Yesus adalah penjahat kelamin yang dia tuhankan. Begitu bahasa lurusnya. Ehonya dikit Bang, kurangin Bang. Terima kasih. Bang Erwin, saya izin share screen dulu. Bang, ini kalau bisa device saya satu lagi tolong di-co-hostkan karena device yang ini nggak bisa share screen saya. Jadi ada 2 device. Bentar. Ya. Nah, ini malam ini kita kuliahin teologi ya, si Walabu ini ya. Oke, sudah. Satunya lagi sudah tak kasih CEO host. Yang lainnya saya ingatkan lagi ya. CEO host, jangan masukkan sembarangan orang. Banyak perusuh masuk. Itu aja pesanku. Ya. Nah, ini Bang Juma, abangku tercinta ini, malam ini kita tertawa lebar Bang Juma melihat kebodohan Walabu ini Bang Juma. Nah, saya sedikit pun tidak akan ambil dari Al-Quran. Karena kenapa? Mereka pasti akan membantah. Betul ya Bang Juma ya? Pasti akan membantah kalau ada keterangan dari Al-Quranul Karim. Makanya saya ambil ini dari kitab Kejadian, yakni kitab Yahudi yang mereka akuisisi di sini. Nah, biar tahu-tahu Rudi Yohanes ya. Apa itu sunat? Nah, ini dikatakan di dalam Kejadian atau kitab Berashit pasal 17 ayat 10. Ku kasih saja terjemahan. Kalau ku kasih Mesora, kau tak bisa baca nanti. Bingung nanti jo. Boro-boro atau artinya baca pun tak bisa. Umat buta huruf ini, buta huruf original maksudnya. Inilah perjanjianku yang kamu harus pegang. Nah, ini kata Hashem Elohim kepada Abraham. Berarti kepada dari Tuhan ini. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu. Yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Nah, ini harus disunat. Seringkali diselewengkan nih oleh bani-bani yang takut kulupnya terpotong ya Bang Juma. Juma pasti seneng nih kalau udah bahas bani-bani yang takut kulupnya terpotong gitu kan. Seringkali ayat ini dipelintir karena di sana dikatakan kamu serta keturunanmu, maka dianggap yang harus bersunat secara lahiriah, secara kedagingan itu hanya orang-orang yang bernasabkan dengan Abraham atau yang keturunan Abraham saja secara nasab atau secara daging, keturunan harfiah. Nah, agaknya pendapat Kristen yang demikian itu dibantah oleh seorang penafsir yang juga otoritatif di dalam kekristenan. Yakni siapa itu? Henry Matthew. Ini bukan kata saya lagi-lagi ya. Mari kita buka tafsirnya. Nah, makanya ini saya bingung kadang. Ada orang Kristen kok dia kadang melakukan eksegesis mandiri gitu ya. Saya bingung. Terkadang di sini saya mau tanya dulu sama Bang Juma. Ini yang Kristen Reski atau Walabu sebetulnya Bang Juma? Iya. Iya, karena saya lebih menghargai tafsiran mereka ketimbang yang Kristen sendiri gitu loh. Nah, mari kita lihat di sini kan. Apa yang diartikan dari perjanjian sunat atau dengan nama lainnya covenant namanya. Nah, ada beberapa poin. Saya di sini akan tunjukkan 3 poin saja karena ini sudah menyeluruh. Sisanya hanya uraian-uraiannya. Nah, mari di sini kita baca. Kelanjutan dari covenant
itu yang ditujukan dalam 3 hal. Nah, makanya saya baca 3 butir saja di sini. 1, covenant ditegakkan tidak boleh diubah dan dibatalkan. Covenant itu ditetapkan, disahkan, dibuat menjadi seteguh sebagaimana kuasa dan kebenaran ilahi bisa menjadikan. Nah, lihat. Tak sedikit pun ya saya rubah ya. Ini penafsiran Henry Matthew Commentary. Ini original pure dari Henry Matthew. Empus. Yang kedua, ini yang kadang bikin saya heran. Mari kita lihat butir kedua. 2, covenant itu diwariskan. Covenant itu bukan dengan Abraham saja. Nah, lalu ada kutipan ya, footnote atau skolian bahasa kerennya. Nah, mungkin Wak Labu nggak pernah dengar skolian makanan apa itu, karena tak pernah menempa pendidikan teologi. Nah, seandainya demikian, ini ada catatan kaki lagi. Seandainya demikian, covenant itu mati bersamanya, melainkan juga dengan keturunannya setelah dia. Jadi nggak hanya keturunan yang yang anak-anaknya pada masa itu aja, tapi terus turun temurun setelahnya juga, generasi setelahnya. Melainkan juga di sini dikatakan, melainkan juga dengan keturunan setelah dia, bukan hanya keturunan menurut daging, nih dibaca lagi, bukan hanya menurut daging keturunan, melainkan juga keturunan rohani. Nah, jadi yang harus melakukan covenant atau tanda perjanjian, yakni dipotong kulupnya, itu nggak cuma yang secara keturunan ini Abraham secara nasab, secara harfiah, melainkan juga keturunan secara rohani. Orang-orang yang mengikuti tradisinya Abraham, berpegang kepada keagamaannya Abraham pun wajib hukumnya melaksanakan covenant. Ini bukan menurut saya tegaskan lagi, tapi menurut Henry Matthew Commentary. Dan ini adalah tafsir otoritatif perjanjian baru yang dipegang oleh kekristenan. Mari kita baca lagi poin ketiga. Covenant itu kekal dalam pengertiannya. Maksudnya menurut Injil, covenant anugerah adalah kekal. Covenant itu dari kekekalan dalam rancangan-rancangannya dan sampai pada kekekalan dalam hasilnya dan pelaksanaannya secara lahiriah. Ditanyakan lagi, dikatakan lahiriah. Kita nggak bicara rohani di sini, lahiriah. Diteruskan dengan dimateraikan covenant itu bagi keturunan orang-orang percaya. Dan pelaksanaannya secara batiniah diteruskan oleh keturunan dari Roh Kristus di sepanjang zaman. Tak terbatas loh, di sepanjang zaman di sini. Nah, maka di sini saya akan buat kesimpulan seperti ini. Jika saudara-saudara yang Kristiani takut kulupnya dipotong dan tak berkenan memotong kulupnya, maka silahkan keluar dari jajaran keturunan rohaniah Abraham. Berarti mau tidak mau, Kristen bukan termasuk Abrahamic faith, bukan termasuk agama Samawiyah, melainkan paganisme atau Ardiyah. Karena agama-agama yang termasuk ke dalam keagamaan atau nilai religiusnya Abraham wajib bersunat, dan sunat di sini bukan rohani tapi jasmani, karena covenant di sana. Covenant itu adalah perjanjian sunat yang dimateraikan dengan sunat daging, covenant artinya. Nah, jadi buat Wak Labu, kutanya kau, kulup kau sudah dipotong belum? Kalau kulup kau belum dipotong, kau potong kulup kau. Kalau kau Kristen yang benar. Nah, kecuali kau berani katakan, gitu kan, Matthew Henry ini salah. Nah, kau paling dikeroyok gereja yang ada di seluruh dunia. Itu aja tambahan dari saya. Saya kembalikan ke abangku Bang Juma. Terima kasih Bang Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Jadi kembali. Oh, luar biasa. Sebentar Pak yang Bance, silakan Bang Juma. Baik. Jadi gini. Saudara Rudi, sekali yang saya katakan ya, seperti yang diterangkan adik saya tadi, ya. Kalau kamu tidak disunat, kamu tidak layak masuk surga. Kamu tidak layak masuk ke bait suci. Kalau di gereja layaklah. Dan kamu tidak layak disebut sebagai pelanjut tongkat estafet ajaran Abraham. Pahami itu. Tadi kamu menista anak Yakub yang diperkosa, yang bernama Dina, ya, anak dari perempuan Lea. Lalu kemudian kamu menghina calon suaminya atau suaminya
yang diperintahkan untuk bersunat karena memperkosa. Inilah errornya otaknya. Di dalam Kejadian 34, datanya sangat jelas. Kalau kamu itu pintar, cerdas, tidak seperti yang diterangkan Al-Quran, surah Al-Anfal ayat 55, maka kamu itu akan memahami dari nomor 1 sampai nomor 39, kamu akan paham di situ. Saudara-saudara dari Dina, anak Yakub itu mengatakan kepada laki-laki yang tidak bersunat itu, apa yang dikatakan? Kami tidak dapat memberikan adik kami untuk kau jadikan sebagai istri kalau kamu tidak bersunat. Karena orang yang tidak bersunat bagi kami itu adalah aib. Bagi Yahudi, bagi praktis Yudaism, bagi keturunan Yakub, orang-orang yang tidak bersunat itu sampah. Aib. Sebab itu adalah hal aib bagi kami. Ngerti tidak kamu sampai situ? Aib orang yang tidak bersunat bagi keturunan Yakub Israel. Meskipun laki-laki asing yang menjadi keluarga mereka akibat daripada memperkosa dari keturunan Yakub, wajib hukumnya disunat. Kalau tidak, itu adalah aib. Diterangkan di dalam kitab Kejadian 34 yang kamu nistakan barusan. Lalu kemudian kalau kamu mengatakan, oh kami tidak wajib, karena kami ini bukan keturunan Yakub. Nah, karena itulah orang yang tidak bersunat itu aib bagi keturunan Yakub. Alhamdulillah kami Muslim, bukan aib bagi mereka. Kamulah yang aib, najis, menjijikkan, sampah. Di dalam kitabnya Bani Israel yang kalian ambil secara tidak sah dari kitabnya mereka, Yehezkiel 44 nomor 9. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Tidak seorang pun dari orang-orang asing yang hatinya dan dagingnya tidak disunat boleh masuk ke dalam tempat kudusku, ke dalam baitku. Gak boleh. Haram hukumnya. Gak boleh. Yang dikatakan gak boleh, statusnya haram. Wajib dihindari. Orang asing yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke bait suci. Yehezkiel 44 nomor 9. Jadi kamu bangga dengan kulupmu itu. Padahal keturunan Yakub mengatakan orang-orang yang tidak bersunat itu adalah aib bagi kami. Coba, sampah itu maksudnya. Lalu kemudian di ayat di nomor yang lain, di kitab yang lain diterangkan bahwa Tuhan berfirman, orang yang tidak disunat tidak boleh masuk ke rumah kudusku. Lalu kemudian diterangkan lagi di dalam kitab Kejadian, di mana Abraham berdialog langsung dengan Tuhannya. Apa yang dikatakan? Orang-orang yang tidak bersunat, ya, yang ada di tengah-tengah bangsanya, lenyapkan dari bangsanya. Lenyapkan artinya bunuh, matikan, hilangkan. Karena mereka telah membatalkan perjanjian kekalku. Jadi kamu itu, mulutmu, congormu itu panjang. Kamu nggak tahu kau itu aib. Kamu itu sampah. Kalau saya boleh bilang, berdasarkan dengan data yang ada dalam kitabnya Bani Israel, yang kamu ambil terjemahannya. Paham tidak kamu sampai di situ? Jadi kalau kamu katakan, yang sunat saya seperti anaknya Yakub, yang memperkosa, lalu kemudian mereka diperintahkan bersunat, kamu ambil negatifnya, kamu lupa positifnya, yang menampar wajahmu, bahwa orang yang memperkosa Dina, anak Lea itu, wajib hukumnya ketika dia mau menikahi, menjadi menantu Yakub, wajib hukumnya bersunat. Karena orang yang tidak bersunat, menurut Yakub itu adalah aib. Jadi kamu ngaku-ngaku Israel rohani, itu aib. Cuci mulut kau itu. Cuci pakai rinso. Biar kamu tahu arti sebuah kebenaran. Ya, mudah-mudahan kamu mendengarkan apa yang kami sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih. Lanjut, Adinda. Ya, saya rasa nanti mereka juga dengar. Karena masih ada sisa-sisa pendengaran. Jangan begini Bang Jama. Mereka itu memang nggak bersunat karena mengikuti Paulus Galatia 5 ayat 2, nomor 2, jika kamu bersunat Yesus tidak berguna bagimu gitu. Nah mereka kan ke sana. Bagaimana menanggapi Bang Jama? EGP lah itu. Mereka ini kan memang sudah diingatkan ya kan. Iya. Yesus kan sudah pernah mewanti-wanti kepada muridnya, hati-hati kepada ahli Taurat, ahli kitab, hati-hati kepada orang Farisi, hati-hati kepada serigala yang nyamar menjadi domba. Apa maksudnya serigala nyamar domba? Non-Israel nyamar jadi Israel. Nah, siapa mereka ini yang nyamar-nyamar pengikut Yesus? Apakah Rasulullah Muhammad SAW? Apakah kita umat Islam yang menyamar sebagai pengikut Yesus? Tidak.
Kita bukan pengikutnya Yesus. Kita ini adalah pengikut Rasulullah Muhammad SAW yang mengimani Yesus yang adalah Nabi Isa itu adalah seorang nabi yang diutus kepada Bani Israel. Kita bukan Bani Israel. Kita saudara-saudara dari Bani Israel. Kita sepupuan dengan Bani Israel. Jadi dia ini adalah penumpang gelap. Di mana dalam Kisah Para Rasul 13 sangat jelas dikatakan bagaimana seorang Bani Israel di masa Paulus teriak dengan lantangnya. Lihatlah Paulus ini. Dia seperti penyakit kusta. Dia seperti penyakit sampar yang mengajak orang-orang Israel untuk tidak bersunat. Dan mengajak orang-orang Yunani yang najis itu masuk ke dalam tempat ibadah kita. Astagfirullahaladzim. Betapa hinanya mereka ini di hadapan Bani Israel. Belum lagi Yesus menyebut mereka gonggong. Menyebut mereka guguk. Ya, lalu mereka mengatakan begini. Oh, Yesus itu kan menyembuhkan orang Samaria. Dia kan mengobati anak perempuan yang ketika dia sakit dan seterusnya. Lah iya, ngobati itu mah biasa. Layaknya saya seorang dokter. Saya dokter nih. Diutus ke Papua. Khusus untuk mengobati pasien yang ada di sana. Ketika di bandara, ya Soekarno-Hatta, ada orang yang sakit. Saya statusnya dokter. Apakah ketika orang minta tolong sama saya? Oh, nggak bisa, nggak bisa. Saya memang dokter, tapi saya hanya dihusus kepada orang-orang Papua. Itu dokter sableng nama itu. Itu dokter gila namanya. Dia diutus itu kepada Bani Israel. Diutus dalam hal apa? Untuk menegakkan apa itu? La ilaha illallah, Musa Rasulullah, wa Isa Rasulullah. Yesus Rasulullah. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal aku sebagai utusannya. Kalau mengobati, siapapun bisa. Diobati mau bangsa apapun bisa. Rudi Yohanes ketika ada sampai sekiranya ada Anda sampai pada saat itu, Anda pun akan diobatin. Anda pun akan sembuh. Jadi nggak kayak sekarang kondisinya. Ya meskipun Anda bukan Bani Israel. Tapi karena Yesus melihat Anda sakit, Anda diobatin. Tapi dia diutus untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah itu hanya kepada Bani Israel. Bukan kepada bani-bani yang lain. Demikian. Oke, terima kasih Bang Juma. Yang lain jangan sekali-kali masukkan ya. Ada orang masuk, dimasukkan ini bahaya nanti. Oke, dilanjut. Sedikit ikut nanggapi Bang Andi ya. Ya. Nampaknya si Rudi Yohanes ini mau nembak. Yang pertama mengatakan Bang Zuma ini secara pribadi nih. Ini termasuk fitnah sebenarnya. Penjahat kelamin. Ini luar biasa fitnahnya. Karena si Rudi sendiri tidak benar-benar mengenal Bang Zuma, siapa Bang Zuma, latar belakang Bang Zuma, dan apakah benar Bang Zuma seperti yang dikatakan oleh Rudi Yohanes. Yang kedua, menuduh orang-orang yang bersunat. Berarti keseluruhan orang yang bersunat dikatakan oleh Rudi Yohanes ini sebagai penjahat kelamin. Nah, sebagai judul Zuma menghina 15 nabi. Ini fitnah lagi yang ketiga ini. Di mana menghinanya 15 nabi? Nah, padahal dia sendiri secara tidak sengaja menghina nabi-nabi yang telah melakukan sunat. Itu saja Bang Handi. Oke, baik, kita lanjut videonya aja dulu biar lebih seru ya. Seperti apa ocehan Wak Labo ini? Silakan. Tak tahu. Kita lanjutkan lagi ya kawan-kawan ya. Al-Quranul Karim dan juga kitab yang diwahyukan oleh Allah kepada nabi-nabi terdahulu. Terkait dengan apa yang kemudian disampaikan oleh Rudi Yohanes barusan, bahwa saya itu takut untuk kemudian berdialog dengan dia, itu adalah merupakan sebuah fitnah murahan dan lelucon biasa ya. Nah, dia mengatakan saya memfitnah dia. Itu bukan fitnah, itu fakta. Ya, kenapa saya katakan fakta? Saya sudah nantang dia di Facebook dia. Saya malas mengetik. Kalau kamu mau berdebat dengan saya, kita ke ISDN atau ke Geraham Walaf atau ke MDM. Kalau ke situ saya nggak mau. Orangnya itu nggak tertib kawan. Oke, bisa dulu. Siap. Ya, ini harus punya hak jawab ya. YCC ini punya badan yayasan ya,
Jelaskan, katanya JCC nggak tertib. Amir yang jelaskan. Silakan. Baik, terima kasih. Ya, ini menilai pada perdebatan antara Bang Zuma sekitar 5 bulan yang lalu ya dengan si Kopi Rudi Yohanes. Di situ diskusi berjalan berhubung yang menjawab terlalu banyak pada Mas Zuma. Terus ngelocok terus tanpa memberi kesempatan Bang Zuma. Ketegasan harus dipakai. Ketika itu sudah habis, ya harusnya dia berhenti. Jangan ngelocok terus. Itu yang saya terapkan di sini, Mas Andi. Berhubung dia itu baper ya, karena saya atur. Dia tuh intinya nggak mau tertib, maunya ngomong dan ngomong dan ngomong. Kalau ada yang menyerang dia tidak bisa menangkal serangannya. Dia akan bermain playing victim ya, atau bermain kata-kata. Dia seolah-olah dizolimi, seolah-olah nggak diberi kesempatan untuk berbicara dan lain sebagainya. Dan sekali lagi ingat, kami tidak pernah meng-kick si Rudi Yohanes, kami tidak pernah memblacklist si Rudi Yohanes. Silakan saja kalau dia datang ke sini, tapi ingat, timer harus dipakai, waktu harus ditepati. Jangan waktu sudah habis, kamu mau minta waktu lagi dan waktu lagi. Baik. Boleh nambah, Bang? Ya, silakan Pak Yan. Oke, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Filah yang dirahmati Allah, yang ada di Zoom maupun di luar sana di LC. Yang pertama, apa kata Pak Jul itu betul. Kita lembaga yayasan sudah legalitas hukumnya jelas. Dan Bang Juma mengajak di sini, di sana. Kenapa? Mansuro di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, Rudi Yohanes itu betul.